Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aji dan Pamungkas. Saya di sini akan mempresentasikan pada bab 1, yaitu tentang mitigasi bencana. Yang pertama adalah pengertian dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kerugian atas terjadinya bencana. Kerugian tersebut berupa korban jiwa ataupun kehilangan harta benda. Adapun jenisnya yaitu ada mitigasi bencana struktural dan yang kedua ada mitigasi non-struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis penanggulangan undang-undang bencana. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelanggaran permainan bencana sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penggunaan bencana ialah serangkaian usaha yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan penjagaan bencana, tanggapan darurat, dan rehabilitasi. Dalam tujuan penyelenggaraan bencana merupakan untuk menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang berisiko dari dampak bencana tersebut. Tanggung jawab pemerintah pada pasal 6 bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. B. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. C. Jaminan pemerintah hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan umum. D. Pemulihan kondisi dari dampak bencana. E. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai. F. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan memelihara arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana tersebut. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Dalam konteksnya, upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan koordinasi pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di dalamnya terdapat undang-undang tersebut. Adanya maksud dan tujuannya untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan bencana baik tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun tingkat nasional. Sehubung adanya hal tersebut, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ruang lingkupnya, di antaranya 1. Upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. 2. Menitik beratkan upaya-upaya yang bersifat preventif pada pra-bencana. 3.
pemberian dan kemudian akses bagi Badan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat. 4. Pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Itu merupakan jenis-jenis penanggulangan undang-undang bencana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran pendidikan dalam mengedukasi siswa untuk penanggulangan bencana alam. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya terpaku pada tahap tanggap darurat saja, tetapi juga mencakup tahap prabencana atau kesiapsiagaan dan pasca bencana atau pemulihan, di mana undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka pendidikan di sekolah perlu juga disertakan dengan pendidikan kebencanaan serta pelatihan terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berikut adalah peran pendidikan kebencanaan dalam mengedukasi siswa untuk penanggulangan bencana alam, yaitu 1. Memberikan pembelajaran aktual kepada siswa tentang berbagai bencana. Pendidikan memiliki peran penting pada pemberian pembelajaran aktual kepada siswa, termasuk dalam mengedukasi dalam hal kebencanaan. Edukasi kebencanaan diperlukan guna menjadikan diri siswa untuk siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang mungkin dapat terjadi kapan saja. Edukasi kebencanaan sangat urgen karena Indonesia termasuk negara yang rawan terjadi bencana. 2. Membantu siswa memainkan peran dalam penyelamatan hidup dan perlindungan diri sendiri serta orang sekitar. Pendidikan kebencanaan di sekolah akan membantu siswa membangun peran penting dalam penyelamatan hidup dan perlindungan anggota masyarakat. Siswa yang telah memiliki edukasi yang baik tentang kebencanaan diharapkan akan mampu berperan dalam menyelamatkan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya apabila terjadi suatu bencana. 3. Membangun karakter dan sikap melek bencana sejak dini. Pendidikan kebencanaan akan membangun karakter dan sikap melek bencana sejak usia kanak-kanak sampai dewasa. Individu yang telah memiliki karakter dan sikap melek bencana akan lebih mudah menghadapi berbagai kemungkinan yang ada, siap menghadapi tantangan ataupun musibah dan bencana yang dapat terjadi tanpa diduga. Pemanfaatan teknologi modern dalam antisipasi bencana. Indonesia merupakan salah satu negara dunia yang rawan bencana alam. Menurut BNPB, dua faktor yang membuat Indonesia rentan terhadap bencana ialah letak geografis dan letak geologis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa. Letak Indonesia juga diapit oleh dua benua, yaitu dua samudra, yaitu seperti benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia menjadikan wilayah beriklim tropis dan dengan perubahan iklim, suhu, dan arah angin yang ekstrim, sehingga sering menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Sedangkan letak geologis Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng tektonik Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik, yang berarti wilayah Indonesia sering mengalami pergerakan tektonik. Kondisi ini ditambah dengan banyaknya gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini, membuat Indonesia berpotensi rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Mengingat potensi bencana alam yang sangat tinggi di Indonesia, penanggulangan bencana harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Suatu sistem informasi yang dapat membantu proses pengolahan data yang optimal dan akurat dalam
dalam mendeteksi gejala alam yang terjadi untuk penanggulangan bencana alam. Permasalahannya ialah 1. Letak geografis yang dimiliki Indonesia berada pada zona rawan bencana alam. 2. Belum adanya penetapan yang jelas terhadap kawasan rawan bencana. 3. Belum adanya standarisasi tentang spesifikasi dan klasifikasi data kebencanaan. 4. Belum tersedianya basis data dalam formal digital, sehingga memudahkan dalam pemanggilan kembali, updating, dan penyimpanan data dari berbagai wilayah. 5. Belum terintegrasikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen bencana. Berikut beberapa teknologi yang digunakan untuk penanggulangan bencana sebagai berikut. 1. Sijagat. Sijagat digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah gedung terhadap ancaman gempa bumi dan memberikan solusi yang berupa rekomendasi teknis atau struktur bangunan yang tahan gempa. 2. Sikuat merupakan suatu sistem monitoring yang memeriksa kualitas dan kekuatan gedung setelah terjadinya gempa. 3. Rumah komposit polimer tahan gempa merupakan solusi teknologi rumah tahan gempa yang menekankan kepada kekuatan bangunan melalui teknologi polimer dan kecepatan pembangunan. 4. Teknologi maju cable based tsunami meter merupakan suatu sistem dan peringatan dini gempa dan tsunami. Teknologi ini merupakan teknologi maju yang dapat memberikan informasi gempa bumi dengan lebih cepat dan akurat. 5. Seismograf merupakan instrumen pendeteksi gempa bumi yang dilengkapi dengan rekaman data atau seismogram, serta sistem perhitungan waktu pencatatan getaran hasil tanah perambatan gelombang gempa bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.